Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari tim peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teguh Umar pada tahun 2019 sudah merancang atau melahirkan 2 produk penelitian yang nantinya bermanfaat untuk proses pencegahan ataupun penanggulangan stunting pada balita di wilayah kerja Kabupaten Aceh Barat. Pada kesempatan ini kami melahirkan produk yang terbuat dari alam di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan harga yang murah dan mudah dan bisa diberikan pada balitanya untuk mencegah stunting. Mungkin tim saya nanti akan memaparkan atau sedikit menunjukkan apa aja sih hasil penelitian kita pada tahun ini. Yang hasil yang pertama ini adalah belea yang terkandungnya adalah beras, lele, dan bayam yang sudah dibuat menjadi bubuk dan juga biskuit, di mana untuk bubuk digunakan untuk anak-anak 6-12 bulan, kemudian untuk biskuit untuk balita 12-24 bulan. Selanjutnya, di samping belayam yang telah dijelaskan oleh partner kami, ada juga jalak. Jalak ini merupakan gabungan ya dari komoditi asli. Yang pertama ada jagung, kemudian kedelai dan kacang-kacangan. Kacang-kacangan yang bersumber di sini ataupun bahan dasarnya adalah kacang tanah merah yang sangat segar. Masih sama seperti tadi, tipenya ada 2, ada yang bubuk ini untuk usia 0 sampai 12 bulan, sedangkan yang untuk serala seperti ini ataupun biskuit yang bisa kita saksikan bersama ini dikhususkan untuk anak berusia 12 sampai dengan 24 bulan. Alhamdulillah sejauh ini langkah kami sudah bisa membuktikan ide sudah kita tuangkan di dalam bentuk produk. Terima kasih kepada Kemaristek Dikti yang telah memberikan kami pendanaan sampai sejauh ini. Terima kasih kepada Universitas Teguh Umar, terima kasih kepada seluruh tim yang telah berkolaborasi dan juga bersinergi untuk menghasilkan produk yang luar biasa ini. Oke, mungkin pada lain kesempatan kita akan melanjutkan penelitian dalam skop yang lebih besar. Mohon doanya dan dukungannya selamat untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di ruang virtual meeting ini. Salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah pola pikir manusia
dari yang tadinya tidak berakhlak menjadi berakhlakul karimah, dan kita terus berharap menjadi pengikut Rasulullah hingga ke yaumil akhir nanti. Hari ini merupakan hari yang luar biasa bagi kita semua untuk mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Ibu Dr. Lili Arsanti Lestari, STP MP dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat bergabung Ibu dengan ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Insya Allah siap mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan. Rasa hormat berikutnya kami haturkan kepada Ketua Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Teguh Umar, Bapak Fitrah Rinaldi SKM MKes, kepada Ibu Ketua Peneliti, yaitu Ibu Fitriani SKM MKes yang telah bersama kita, kemudian Ibu Anggota 1, yaitu Ibu Tengkuni Farisni SKM MKes, beserta seluruh panitia yang telah bertugas, yang telah bekerja demi berjalannya acara kita pada hari yang berbahagia ini. Baik, dapat kami laporkan dari lapangan bahwa ibu-ibu yang sudah berhadir ini merupakan ibu yang memiliki baduta dan tentunya akan siap melakukan diskusi Bu terkait dan tentang gizi seimbang pada ibu hamil, ibu menyusui, dan tentunya baduta serta balita. Pertama sekali, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Peneliti disampaikan oleh Ibu Fitriani SKM MKes. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa beraktivitas dan hadir bersama pada saat ini. Pertama-tama yang kami hormati PKM Fakultas Kesehatan Masyarakat Bapak Zakiyuddin, bidan koordinator, terus juga kader, dan seluruh peserta yaitu ibu-ibu baduta sekaligus juga mahasiswa dan mahasiswi yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan edukasi kita pada hari ini. Selamat bergabung, semoga nanti banyak ilmu yang dapat dipetik. Amin. Selanjutnya rasa hormat kami dan satu rasa kebanggaan bagi kami semua, yaitu pada Ibu Pemateri pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Lili Arsanti Lestari STP MP. Terima kasih Bu sebelumnya atas kehadirannya walaupun dalam memiliki jarak secara online, namun insya Allah di lain kesempatan kita bisa bertemu secara langsung. Mungkin peserta terlebih dahulu bisa melihat sedikit CV beliau. Beliau ini adalah merupakan pakar gizi di UGM. Jadi kalau melihat buku-buku yang beliau tulis, luar biasa, jadi nanti bisa jadi referensi kita dalam belajar juga buat mahasiswa gizi. Dan beliau juga merupakan mitra penelitian kami dari tahun 2019 sampai tahun 2020 ini, dan insya Allah semoga Allah mengizinkan pada the next penelitian Ibu Lili Arsanti masih bersedia menjadi penyumbang ide dan terus memotivasi kami dalam melakukan penelitian. Terima kasih Ibu, selamat bergabung. Sama-sama Bu Ibu.
Bu Fitriani. Nggih, makasih Ibu. Baik, pada kesempatan ini mungkin saya hanya sedikit saja menggambarkan ataupun memaparkan hasil dari penelitian yang sudah kami lakukan semenjak tahun 2019 dan sampai tahun 2020. Mungkin di antara peserta Zoom ini sudah Ibu-Ibu Baduta sudah sangat tahu ya informasinya, atau memang sering kita mengadakan edukasi dan juga berbagai kegiatan-kegiatan penelitian yang lain. Pada tahun 2019 kita telah mulai melaksanakan penelitian yang berjudul efektivitas pemberian MPASI homemade pada Baduta, Wosting, dan Santing di Kabupaten Aceh Barat. Di mana pada penelitian ini kita melahirkan 2 produk yang berasal dari komoditi lokal, yaitu produk belem dan juga jalak. Dari hasil penelitian dari 2 produk ini, itu kita sudah melakukan analisis kandungan gizi. Dan alhamdulillah kita juga melakukan analisis kandungan gizi ini di laboratorium di UGM. Dan hasilnya, di mana produk makanan pendamping ASI ini sangat tepat diberikan pada Baduta karena memiliki angka kecukupan gizi yang sesuai dengan umur Baduta. Selanjutnya, pemberian MPASI homemade ini juga sudah diukur hasilnya, di mana setelah intervensi pemberian MPASI homemade yang dilakukan baik di tahun 2019 maupun tahun 2020, terjadinya peningkatan tinggi badan dan juga berat badan Baduta setelah intervensi 6 bulan. Nah, itu merupakan capaian yang sudah kita dapatkan dari produk MPASI homemade ini. Di samping itu, Ibu-Ibu Baduta mungkin yang terus bersinergi juga dengan kita selama ini melakukan kegiatan, di mana setelah kita berikan edukasi, kita mendapatkan peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan Ibu terkait dengan bagaimana mengolah MPASI lokal itu menjadi gizi yang seimbang, yang mungkin selama ini menjadi mispersepsi, sehingga kadangkala Ibu lebih mengedepankan MPASI yang instan. Padahal banyak produk lokal yang bisa dimanfaatkan. Itu adalah gambaran sekilas tentang penelitian antara FKM UTU dan juga FKM di Universitas Gadjah Mada di Jogja ya Ibu. Mungkin ada yang sudah berkunjung ke sana, terkenal dengan gudegnya. Baik, selanjutnya juga tindak lanjut dari penelitian ini pada tahun ini telah kami rancang proposal baru yang nantinya akan diterapkan pada Rumah Gizi Gampong yang merupakan program pemerintah di Aceh dalam hal mencegah dan menanggulangi stunting. Semoga didanai dan juga kita terus berkolaborasi lagi dengan UGM dan juga mohon terus bantuan dari Ibu Lili Arsanti Lestari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga hari ini menjadi momen di mana kita mendapatkan pengetahuan baru tentang ibu hamil, tentang Baduta, dan juga tentunya hubungannya dengan gizi dalam hal mencerdaskan anak bangsa di masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ketua Peneliti, yaitu Ibu Fitriani SKM MKes, yang telah memaparkan tadi bagaimana perjalanan program kita selama ini mulai dari tahun 2019 hingga berhasil melahirkan produk sampai dengan tahun 2020. Baiklah, Ibu Dr. Lili beserta seluruh Ibu Baduta, kader dan seluruh mahasiswa yang berhadir. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan
sekaligus membuka acara oleh Ketua Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Teguh Umar, Bapak Fitrah Renaldi SKM MKes. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa melalui virtual ya. Tidak langsung tapi serasa langsung. Seluruh peserta yang berhadir pada hari ini, yaitu terdiri dari kader, bidan koordinator ya, dan juga ibu-ibu baduta. Seperti yang kita ketahui, memang generasi kita, kalau kita perhatikan ya, kalau saya perhatikan secara pribadi, mungkin ini perlu juga riset. Kelahiran tahun di atas tahun 2000-an itu rata-rata kalau kita lihat itu gizinya itu sudah cukup baik dibandingkan dengan sebelum tahun 2000-an. Kalau kita lihat dari segi tinggi badan ya, berat badan itu sudah ada peningkatan. Namun demikian masih terdapat banyak sekali persoalan tentang gizi ini. Apalagi Aceh adalah termasuk 7 dari provinsi yang angka stuntingnya itu masih sangat tinggi. Nah, ini merupakan tantangan dan PR tersendiri bagi kita, baik dunia kampus maupun di dunia pemerintahan daerah, baik itu pemerintah daerah maupun dinas maupun puskesmas, bahkan sampai ke kader-kader. Ini merupakan PR yang sangat berat untuk supaya generasi yang akan datang itu bisa sehat. Jadi memang persoalan ini memang dimulai tentu saja dari ibu hamil, ibu menyusui, sampai dengan anak balita. Karena ini adalah periode yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bisa dibilang periode ini kalau kami suami ini harus sangat perhatian kepada istri ya. Jadi segalanya istri minta kalau dalam periode ini harus dipenuhi. Kira-kira seperti itulah pentingnya periode ini bagi generasi kita yang akan datang. Ini adalah merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat sebenarnya ya. Itu edukasi. Tentu saja hari ini adalah kepada ibu yang mempunyai baduta. Semoga kegiatan ini bisa menambah wawasan dalam memberikan atau dalam menentukan menu-menu kesehatan di rumah tangga masing-masing, agar semua nantinya generasi emas Indonesia akan menuju kepada generasi yang mempunyai fisik yang sehat dan kuat. Tanpa fisik yang sehat dan kuat, tidak mungkin ada kemajuan yang bisa dicapai oleh sumber daya manusia kita. Untuk itu, karena saya diminta untuk membuka acara pada hari ini, tanpa memperpanjang lagi, acara edukasi Ibu Baduta oleh Mitra
pada hari ini tanggal 5 Desember 2020 dinyatakan resmi dibuka. Baik, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kaprodi IKM Universitas Teguh Umar yang telah membuka secara resmi acara kita pada hari ini secara virtual meeting. Baiklah hadirin sekalian yang telah bergabung, selanjutnya adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Dr. Lili Arsanti Lestari, STP, MP. Kepada Ibu kami silakan. Baik, terima kasih Bu Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fitrah Renaldi ya sebagai Ketua Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UTU, dan juga kepada Ibu Fitriani dan juga Ibu Tengku yang sudah berkenan mengundang saya pada kesempatan kali ini secara virtual, namun mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa berkunjung ke Melabuh ya. Kalau ke Aceh saya sudah pernah ke Banda Aceh, namun ke Melabuh. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk berkunjung ke sana. Baik, saya akan mencoba menyampaikan materi terkait dengan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ya. Kalau beberapa waktu yang lalu, mungkin ibu-ibu juga sudah pernah mendengar pentingnya 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan. Itu dari ibu hamil ya, kemudian sampai anak berumur 2 tahun gitu ya. Tapi di 1 tahun belakangan ini lebih diperluas gitu ya, menjadi 8.000 HPK. Jadi tidak hanya pada ibu hamil 2 trimester terakhir, terus baduta yang 1000 HPK tadi, tapi ini sampai pada remaja. Jadi gizi itu sangat penting untuk mendukung kesehatan di masa depannya nanti. Ya baik, jadi saya perkenalan dulu, mungkin tadi sudah disampaikan, saya Bu Lili dari Departemen Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Ya, ya sudah mungkin hampir 2 tahun ya Bu Fitriani sudah bekerja sama dengan Bu Fitriani dan Bu Tengku untuk mengembangkan MPASI Homemade ya, supaya ini dapat mengatasi masalah gizi di Aceh, khususnya di Melabuh. Baik, jadi secara teoritis kesehatan dan juga kualitas hidup itu hanya sebagian kecil ditentukan oleh genetik ya. Jadi kalau misalnya ada di suatu masyarakat ada yang anaknya kecil, pendek, atau mungkin kurus, itu mungkin ada yang bilang itu sudah keturunan gitu ya, sudah bapak ibunya juga sudah kecil. Padahal ternyata hanya 20% saja faktor genetik itu mempengaruhi kesehatan dan juga kualitas hidup seseorang ya. Nah, sisanya yang 80% itu ditentukan oleh faktor lingkungan, termasuk salah satunya gizi ya. Jadi gizi, gaya hidup, kemudian adanya penyakit, infeksi misalnya, dan faktor lingkungan lain ini sangat berpengaruh pada kualitas hidup ya atau kesehatan. Kalau mungkin pernah beberapa waktu yang lalu ada viral ya, ada anak Indonesia yang diadopsi oleh orang Belanda ya, kemudian dibawa ke Belanda sana. Nah setelah 40 tahun ini mencari ibunya. Kalau kita lihat secara fisik ibunya ini kecil ya. Nah
kalau dengan asumsi postur tubuh yang kecil itu dikarenakan keturunan, itu ini terbantahkan oleh ini. Jadi si anak ini sudah dibesarkan di Belanda sana, mungkin faktor lingkungan dan juga gizi ini sangat mempengaruhi sehingga anaknya terlihat lebih besar gitu ya. Jadi dengan gizi ini kita bisa memodifikasi tadi yang mungkin ada keturunan kurus atau pendek, itu bisa diperbaiki gitu ya. Nah, untuk yang pertama saya akan menyampaikan nutrisi atau zat gizi untuk ibu hamil ya. Nah, kebutuhan gizi pada ibu hamil ini mengacu pada tumpeng gizi seimbang ya. Jadi secara internasional kita juga mengenal adanya food pyramid ya. Nah, atau piramida makanan. Nah, piramida makanan ini bisa dikatakan mengadopsi pada makanan lokal Indonesia ya. Kalau ibu-ibu ini mungkin pernah melihat yang namanya tumpeng ya, yang isinya nasi, kemudian di sekitarnya itu ada lauk pauk. Ini sangat menggambarkan gizi seimbang ya. Jadi pada tumpeng gizi seimbang ini sudah diatur berapa porsi sumber karbohidrat yang kita konsumsi, kemudian berapa banyak sayur dan buah, kemudian sumber protein ya, dan juga apa yang harus kita batasi seperti gula, garam, dan minyak ya. Ini harus dibatasi karena kalau terlalu besar konsumsinya nanti di kemudian hari bisa menimbulkan penyakit tidak menular ya, seperti obesitas, kemudian diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Nah, selain itu di sini juga ada berbagai perilaku sehat ya. Ada aktivitas fisik, kemudian cuci tangan, memantau berat badan, dan sebagainya. Dan ini juga ditambah kecukupan untuk minum air putih ya, sebanyak minimal 18 sehari. Nah, untuk ibu hamil ini perlu disusun menu gizi yang seimbang ya. Jadi ada sumber energi atau tenaga, ada sumber protein, ada sayur, buah. Ya, jadi sumber tenaga ini bisa dari berbagai sumber karbohidrat ya, seperti nasi, kemudian mungkin bisa ubi jalar, singkong, dan sebagainya. Dan memang disarankan untuk mengkonsumsi sumber karbohidrat yang bervariasi. Jadi jangan tiap hari makannya nasi terus, tapi mungkin ada di satu waktu gitu bisa diselingi dengan tadi ubi jalar atau singkong, karena menurut penelitian dengan mengkonsumsi makanan yang bervariasi itu akan lebih menyehatkan. Kemudian untuk sumber protein ini bisa hewani, bisa nabati ya, bisa telur, ikan sebagai sumber hewani, dan juga tahu, tempe sebagai sumber nabati, protein nabati. Kemudian ada sayur yang ini mungkin pada saat pandemi ini sangat dibutuhkan ya, karena sayur dan buah ini mengandung berbagai jenis vitamin dan juga mineral yang penting untuk mengatur metabolisme tubuh. Setelah itu ada juga susu dan juga air putih yang akan lebih baik kalau dikonsumsi dengan jumlah yang cukup. Nah, pada ibu hamil ini dia membutuhkan energi yang lebih tinggi ya, karena yang makan tidak hanya satu orang ya, tapi ada 2 orang termasuk janin yang ada di dalam kandungannya, sehingga di sini perlu ditambahkan energi, protein, lemak, dan juga zat gizi yang lain ya, supaya memenuhi angka kecukupan gizi.
Nah, ini berbagai zat gizi ini sangat berperan untuk kesehatan ibu dan janinnya. Misalnya energi untuk tumbuh kembang janin, protein juga sama, dan juga untuk memelihara jaringan, dan juga protein ini kan sebagai zat gizi yang ini ya, yang lebih mudah meningkatkan imunitas juga ya. Kalau dari sisi zat gizi makro, ini protein bisa meningkatkan imunitas. Kalau dari sisi zat gizi mikro, itu yang vitamin dan mineral tadi. Nah, sedangkan asam folat dan zinc ini penting untuk tumbuh kembang otak dan mencegah cacat bawaan pada syaraf dan otak. Jadi kalau ada misalnya bayi baru lahir ada masalah di kepala gitu ya, mungkin tidak tumbuhnya tidak baik gitu ya, misalnya kurang lengkap, tidak ada tempurung kepalanya gitu. Ini salah satu disebabkan oleh asam folat ya. Jadi penyebabnya sih kalau dilihat cuma asam folat gitu ya, tapi akibatnya bisa fatal. Jadi pada ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi asam folat dan juga seng ya, zinc atau zinc. Ini berperan untuk metabolisme tubuh, dan kalau pada anak-anak zinc ini berperan untuk salah satunya untuk pencegahan stunting. Kemudian zat besi ini mencegah anemia dan risiko pendarahan ya. Sehingga pada ibu hamil itu mungkin akan diberikan suplemen ya oleh dokter, suplemen berupa asam folat dan juga zat besi. Kadang-kadang diberikan suplemen berupa kalsium juga, biasanya ini selang-seling begitu. Namun sebenarnya kalau berbagai zat gizi mikro ini bisa dipenuhi dari makanan sehari-hari, ini akan kehamilan trimester 1 ada asam folat, protein, dan zat besi. Kemudian trimester 2 ini energi, asam lemak yang bisa energi, air, serat, kalsium, vitamin C, zat besi, dan long chain ya. Jadi asam lemak tidak jenuh, rantai panjang, misalnya DHA dan AA. Yang mungkin ibu-ibu ini pernah melihat ada DHA, AA pada mungkin kemasan susu formula ya. Tapi ya kalau anak masih di bawah 6 bulan, seharusnya masih mengkonsumsi ASI ya. Nah, setelah 6 bulan baru boleh ditambahkan susu jika kurang. Tapi kalau idealnya sih memang sampai 2 tahun ya mengkonsumsi ASI. Nah, ini berbagai sumber asam folat ya. Ada susu, ada alpukat dan sebagainya, dan juga ini ada bayam. Bayam ini kan menjadi salah satu bahan yang digunakan oleh Bu Fitriani dan Bu Tengku untuk membuat atau formulasi Belea. Tengku ini pasti kandungan gizinya bagus ya. Nah, jadi ada untuk asam folat ini ada dari sayuran ya, ada selada hijau, bayam, brokoli, kemudian asparagus, ada dari buah ya, alpukat, jeruk,
Kemudian ada juga dari kacang-kacangan ya, kacang hijau, kacang kedelai, dan juga termasuk olahannya seperti tempe. Jadi ibu hamil kalau mengkonsumsi sari kacang hijau misalnya, ini bisa memberikan manfaat kesehatan yang baik ya, karena dia proteinnya tinggi, kemudian mengandung asam folat dan juga mengandung Fe atau zat besi. Nah ini sumber zat besi yang lain ada daging merah, hati ayam, kacang hijau, kemudian ada berbagai sayuran ya, bayam, brokoli dan juga kangkung. Nah ini bahan makanan yang mengandung sumber DHA. DHA ini merupakan asam lemak tidak jenuh, rantainya ada 20 dan dia ada beberapa ikatan rangkap ya. Dan ini DHA ini penting untuk perkembangan otak ya. Kalau pernah mendengar golden period ya, jadi pada anak-anak yang berusia 2 tahun ya, di bawah 2 tahun dan juga ketika ibu hamil 2 trimester terakhir ini asupan DHA ini penting untuk kecerdasannya. Meskipun sebenarnya DHA ini juga bisa disintesis oleh tubuh ya, namun bahan yang digunakan yaitu asam linoleat dan linolenat ini harus cukup. Nah ini berbagai bahan makanan sumber DHA, ada ikan, ya, ada telur, ada susu, kemudian sayuran dan juga kedelai dan minyak ikan. Oke. Mana acara? Gimana acara, Bunda? Makai tembok ya. Menu gizi seimbang saat hamil. Jadi untuk ibu hamil karena mungkin sering mengalami mual, muntah gitu ya, sehingga disarankan untuk mengkonsumsi makanan porsinya kecil tapi dengan frekuensi yang lebih sering gitu ya. Misalnya 6 kali dalam sehari, dan juga mengkonsumsi cemilan yang sehat ya, seperti buah, jus, susu dan sebagainya. Nah ini contohnya, misalnya bangun tidur itu makan roti dan selai kacang, kemudian dilanjutkan sarapan ya, sarapan sekitar pukul 8 di sini. Ini setengah mangkok bubur ayam dan juga 1 butir telur dadar. Kemudian ada makanan selingan pukul 10 ya. Jadi di sini pisang dan juga susu untuk ibu hamil. Kemudian makan siang ya. Ini porsinya lebih banyak ya, ada nasi, ada pepes ikan dan juga sayur ya. Kemudian jam 3 untuk selingan ada cemilan ya. Ini bisa mengkonsumsi jus buah dan juga di sini madu. Nah, untuk makan malam ini pukul 6 ya. Ini juga porsinya seperti makan siang ya. Lumayan banyak, ada nasi, sup dan juga tahu. Nah, tahu mungkin bisa diganti tempe atau mungkin sumber protein yang lain. Nah, sebelum tidur ini bisa mengkonsumsi biskuit dan juga apel. Jadi kalau di sini ibu hamil tadi supaya memenuhi angka kecukupan gizi ya. Tadi kan ibu hamil kan harus makan untuk 2 orang, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak, protein yang lebih banyak. Dan kalau makan langsung misalnya sehari hanya 3 kali itu, dan tubuh ada rasa mual, muntah itu mungkin agak susah, sehingga perlu dibagi menjadi beberapa kali makan seperti ini. Nah,
cermat dalam memilih menu ya. Jadi yang buat camilan itu yang sehat gitu ya. Misalnya buah, kemudian usahakan makan makanan yang dimasak sendiri atau makanan rumahan. Kemudian mungkin lebih memilih makanan yang direbus daripada digoreng ya. Bukan berarti digoreng tidak boleh sama sekali, tapi mungkin porsinya yang dikurangi seperti itu. Jadi ada beberapa makanan yang mungkin harus dibeli ya, kan ini 9 bulan ini masa yang paling bagus untuk supaya anak yang dilahirkan itu nanti memiliki status gizi dan kesehatan yang bagus ya, sehingga pada masa kehamilan perlu mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, ini ibu hamil membutuhkan nutrisi seimbang dan optimal untuk dirinya sendiri dan juga untuk janinnya ya. Jadi tadi makan 3 kali, kemudian ada camilan dan juga minum air putih. Nah, untuk ibu hamil juga harus memenuhi kebutuhan cairan. Cairan itu tidak hanya dari air putih saja ya, tapi bisa dari susu, kemudian jus ya, jus buah atau sayur, kemudian dari sup dan juga dari bubur kacang hijau ya. Jadi tidak hanya dari air putih saja, tapi bisa dari berbagai sumber cairan ya. Ini dapat dikombinasikan. Nah, kebutuhan cairan untuk ibu hamil itu sekitar 2,3 liter per hari atau sekitar 10 gelas ya. Jadi tadi 8 gelas itu kebutuhan minimal. Dan ini yang perlu dihindari, minuman yang mengandung kafein, tinggi gula. Ya. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi dikurangi konsumsinya ya. Ini berbagai jenis minuman ini, teh, kopi, minuman bersoda, minuman isotonik ini 1 gelas aja sehari. Bukan masing-masing 1 gelas ya, tapi dari situ mungkin yang biasa minum teh agak susah ya. Tapi saya terbiasa minum teh ya, bolehlah sehari minum 1 gelas. Kemudian tadi pada ibu hamil akan mengalami hiperemesis ya, atau mual yang berlebihan, sehingga perlu strategi untuk makanan yang bisa diasup atau dimakan ya. Jadi tadi bisa mengkonsumsi roti tawar atau biskuit pada pagi hari atau malam sebelum tidur. Kemudian bisa minum minuman yang beraroma jahe, karena jahe ini juga terbukti sebagai salah satu bahan pangan yang bisa mengurangi rasa mual gitu ya. Selain itu juga bisa minum jus segar. Kemudian makanan yang berbumbu tajam dan juga berlemak ini bisa dihindari karena dia relatif lebih mudah untuk menyebabkan mual muntah. Kemudian pada ibu hamil biasanya mengalami konstipasi atau sulit buang air besar gitu, sehingga disarankan untuk makan makanan yang tinggi serat ya, seperti sayur dan buah. Kemudian asupan cairan yang cukup dan juga olahraga yang ringan. Dan menghindari stres ya, supaya tadi kualitas kesehatannya terjaga selama hamil dan juga ketika melahirkan nanti. Nah, pada ibu hamil kadang terjadi anemia ya. Anemia ini merupakan suatu kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah ya, sehingga mengakibatkan penurunan kemampuan darah dalam mengangkut oksigen. Jadi kalau ada yang mungkin merasa ngantuk itu ya, itu salah satunya mungkin karena anemia ya, kurang bisa konsentrasi misalnya, ini juga bisa disebabkan oleh anemia.
Ya, anemia ini kalau kadar Hb-nya kurang dari 11 gram per desiliter. Sehingga pada masa kehamilan ini penting untuk memeriksakan kadar Hb. Nah, zat gizi yang mencegah anemia ada berbagai macam makanan ya. Jadi karena tadi anemia disebabkan oleh tubuh kekurangan sel darah merah, maka diupayakan mengkonsumsi makanan yang tinggi atau yang kaya akan zat besi. Ya. Misalnya tadi daging merah atau bayam, kacang hijau dan sebagainya. Kemudian makanan yang kaya vitamin C dan protein. Karena vitamin C ini merupakan senyawa atau zat gizi yang bisa meningkatkan penyerapan Fe ya. Kemudian protein juga bisa meningkatkan transport atau pengangkutan zat besi. Kemudian pada ibu hamil bisa kadang ditambahkan tablet penambah darah. Nah, tadi minum teh boleh ya, tapi mungkin kita perlu mempertimbangkan kapan kita minum teh. Kalau minum tehnya itu setelah makan, ini nanti dikhawatirkan bisa menghambat penyerapan zat besi, gitu ya. Tapi kalau minum tehnya saat mungkin senggang, waktu senggang itu tidak masalah. Karena teh juga sebenarnya ini ya, dia antioksidannya tinggi, jadi untuk kesehatan juga bagus. Tapi mungkin perlu diperhatikan kapan kira-kira minum teh yang tepat. Nah, setelah ibu hamil, kita ke ibu menyusui. Jadi ini gizi untuk ibu menyusui, sama dengan ibu hamil tadi, pengaturan zat gizi pada ibu menyusui ini mengacu pada tumpeng gizi seimbang juga. Ya, jadi ibu menyusui ini membutuhkan zat gizi untuk dirinya sendiri dan juga bayi. Ya. Jadi kalau asupannya bagus, ya, asupannya memenuhi AKG, ini pasti produksi ASI akan banyak sehingga ASI ini bisa diminum oleh bayinya, gitu ya. Nah, pada ibu menyusui juga penting untuk menjaga asupan cairan, ya, seperti pada ibu hamil tadi. Jadi kebutuhan cairannya sama, ya, sekitar 10 sampai 13 gelas air, ya, supaya ASI yang diproduksi bisa cukup untuk anaknya. Nah, seperti yang disampaikan di depan tadi, ada tabel bahwa kebutuhan gizi pada ibu hamil tadi kan meningkat. Pada ibu menyusui ini juga meningkat. Jadi, bahkan ini lebih tinggi daripada ibu hamil ya. Pada ibu menyusui, ini energinya 2.400 kilokalori, kemudian zat besinya juga lebih tinggi, 32 mg, kalsiumnya sama, kolinnya sedikit lebih tinggi, dan beberapa zat gizi lain juga ada yang lebih tinggi kebutuhannya. Nah, ini manfaat menyusui bagi bayi ya. Jadi jika kita memiliki anak, kemudian kita beri ASI sampai 6 bulan, bahkan kalau bisa sampai 2 tahun, ini si bayi pada bayi yang minum ASI, ini kekebalan tubuhnya akan lebih baik dibanding bayi yang minum susu formula. Kemudian pada bayi yang minum ASI, ini profil bakteri baik yang ada di ususnya itu juga lebih bagus, gitu ya. Pada perkembangan yang sekarang ini komposisi bakteri baik pada usus
ini akan mempengaruhi kualitas kesehatan seseorang ya. Mungkin pernah mendengar ada, kalau Bapak Ibu dosen, ini ada istilah gut-brain axis ya. Jadi ada antara usus kita dengan otak kita itu ada suatu jalur gitu ya, bahwa kesehatan usus kita ini akan sangat mempengaruhi kualitas hidup kita nantinya ya di masa mendatang. Contohnya misalnya pada orang yang obesitas itu kemungkinan dia waktu bayi tidak minum ASI atau mungkin ASINya kurang. Kemudian bisa jadi pada waktu bayi dilahirkan secara sesar gitu ya. Kemudian karena tadi mungkin dilahirkan sesar, kemudian tidak minum ASI sehingga komposisi bakteri baik di ususnya itu tidak bagus gitu, maksudnya kurang, sehingga pada waktu dewasa dia akan obesitas. Nah, kalau sudah obesitas ya nanti bisa gampang timbul penyakit lain ya, seperti diabetes, kemudian kolesterol yang tinggi, lemak yang tinggi gitu ya. Jadi di sini seperti saya jelaskan sebelumnya tadi sudah nyambung ya ke manfaat jangka panjang. Ya. Kalau bayi minum ASI ini bisa mencegah risiko obesitas, diabetes, dan pada bayi yang pada waktu bayi mengkonsumsi ASI ini memiliki tingkat kecerdasan makanan yang ini ya. Komposisi gizinya itu sangat ideal gitu. Nah, sedangkan untuk ibu menyusui ini memiliki manfaat bisa mengurangi pendarahan setelah melahirkan, kemudian bisa mengurangi kehilangan darah pada saat haid, ya. Kemudian mempercepat pencapaian berat badan sebelum hamil. Jadi kalau ibu-ibu yang pengen cepat kurus ya setelah melahirkan, tapi jangan diet ya, karena tadi kebutuhan gizinya kan malah lebih besar ya. Nah, itu nanti kalau diimbangi dengan memberikan ASI, ini berat badannya bisa kembali ke sebelum hamil ya, bisa kembali normal gitu. Kemudian dengan menyusui juga mengurangi risiko kanker payudara dan kanker rahim serta penyakit diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Ini ada beberapa penelitian yang bisa membuktikan ini ya. Nah, sekarang nutrisi atau gizi untuk balita. Ya, jadi tadi ASI ini merupakan makanan yang terbaik ya, karena komposisi gizinya sangat ideal. Dan dia bisa menyediakan seluruh makanan dan cairan yang dibutuhkan bayi selama 6 bulan pertama. Ya. Sehingga kalau kita memberikan makanan tambahan sebelum bayi berusia 6 bulan, ini justru dapat merusak pencernaan bayi ya, karena kemampuan usus atau saluran cerna ya dari lambung, usus halus ini dalam mencerna makanan ini perlu dilatih gitu ya. Jadi dari dikasih ASI dulu, setelah 6 bulan dikasih makanan yang lembut gitu ya, dan mungkin hanya satu jenis bahan saja, misalnya kacang hijau atau beras merah. Nanti kalau sudah ada senyawa yang menyebabkan tubuh menjadi kebal ya. Misalnya ada imunoglobulin A, kemudian laktoferin ya. Ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi. Kemudian ada taurin, ada DHA dan AA, ini yang berperan pada kecerdasan otak.
kemudian ada laktosa, ini karbohidrat ya, kemudian ada lemak dan long chain polyunsaturated fatty acid ya, jadi asam lemak tidak jenuh rantai panjang. Dan juga ini yang saya sebut tadi, pada ASI ini ada bakteri yang menguntungkan ya. Kalau mungkin pernah mendengar istilah probiotik ya. Jadi kalau si bayi tadi minum ASI, ini bisa bakteri yang baik yang ada pada ibu itu akan bisa berpindah ke bayi gitu ya. Sehingga tadi saluran cerna bayi itu akan lebih bagus. Kemudian ASI juga mengandung protein, vitamin, dan mineral. Jadi ASI dianjurkan untuk tetap diberikan hingga usia anak 2 tahun. Nah, namun tadi setelah 6 bulan kan full ASI ya. Nah, setelah 6 bulan ini bisa diberikan MPASI yang sesuai umurnya. Nah, ini gambaran kebutuhan gizi pada anak usia di atas 6 bulan. Ya. Ini juga mengacu pada angka kecukupan gizi. Jadi sudah ada tabelnya. Misalnya pada bayi umur 7-11 bulan ini membutuhkan energi 725 kilokalori dan sebagainya. Nah, semakin bertambahnya umur, ini kebutuhan gizinya juga semakin besar. Nah, untuk memenuhi kebutuhan gizi anak ini bisa dipenuhi dengan MPASI yang sesuai. Ya. Salah satunya MPASI yang sudah dikembangkan oleh Bu Fitriani dan Bu Tengku. Ya, jadi MPASI ini merupakan makanan atau minuman yang mengandung nutrisi atau gizi yang diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan nutrisi selain dari ASI. Ya, jadi karena kebutuhan energi, protein, dan zat gizi lain meningkat, maka perlu adanya MPASI ini. Ya, jadi mengapa perlu diberikan MPASI? Karena kalau ASI saja ini tidak lagi mencukupi kebutuhan nutrisi atau zat gizi pada fase tumbuh kembang yang pesat. Ya, jadi pada bayi ini kan pertumbuhannya sangat pesat. Tadi termasuk pada masa golden period ya, masa keemasan ya. Jadi kalau 2 tahun pertama itu diupayakan anak-anak bisa mendapatkan zat gizi yang baik. Kemudian MPASI ini juga bisa melatih kemampuan menelan anak ya, dan juga mengembangkan kemampuan motorik anak. Jadi ada MPASI yang bentuknya seperti biskuit, ya. Jadi si anak tadi belajar untuk memegang, kemudian memakan gitu ya, mengunyah gitu ya. Jadi ada kemampuan pengembangan kemampuan motorik anak. Kemudian melatih dan mengenalkan rasa dan tekstur makanan sejak dini ya. Kalau bayi sih tadi ASI ya, kemudian kalau sudah di atas 6 bulan bisa dikenalkan mungkin rasa sedikit asin gitu ya, sedikit manis gitu, nanti bertahap ya, karena pengenalan rasa ini juga penting pada anak. Nah, ini gizi untuk balita usia 6-9 bulan contohnya ya. Dia umurnya lebih lebih besar ya, lebih 7-9 bulan itu bisa dari beberapa jenis bahan. Nah, untuk teksturnya mulai dengan bubur halus, lembut, dan agak kental gitu. Kemudian dilanjutkan bertahap menjadi lebih kasar. Nah, pemberiannya bisa 2-3 kali sehari dan ASI tetap diberikan. Nah, porsinya ini tadi kan latihan ya, dari misalnya awal umur 6 bulan bisa diberikan 2-3 sendok makan,
kemudian ditingkatkan bertahap sampai setengah mangkok ya. Nah, waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit ya, karena ya kalau makannya lama ya nanti ketika nyuapin gitu produk makanan yang ada di mangkok tadi, MPASI yang ada di mangkok itu kalau terlalu lama juga tidak bagus ya, karena mungkin dia sudah ada mikrobia yang sudah berkembang di situ. Untuk pengolahannya bisa dikukus, di blender, kemudian disaring. Jadi ini bubur saring. Nah ini contoh menu, ya ini hanya contoh saja, mungkin bisa yang lain. Misalnya membuat bubur susu dan juga ditambah dengan apel ya. Jadi ini dari dua bahan, ada susu dan apel. Kemudian ini puding roti pisang, ini juga sudah bisa diberikan. Kemudian ketika usia naik jadi 9 sampai 12 bulan, ini jenis makanannya bisa lebih banyak. Bisa disajikan campur ya, jadi satu dalam bentuk bubur atau bisa dipisahkan, misalnya sup tapi sayuran ini sayuran kemudian ikan atau daging ini dicincang halus gitu ya. Nah ini frekuensi makannya 3-4 kali, kemudian diberi juga camilan dan ASI tetap diberikan. Nah, porsinya setengah mangkok kecil atau sekitar 125 ml. Nah, ini jenis pengolahan pada bahan makanannya bisa dikukus atau direbus, kemudian dihaluskan dengan cara dicincang. Jadi mulai dikenalkan tekstur yang lebih kasar, gitu ya, karena umurnya sudah semakin meningkat. Ini contoh menu ya, ada bubur kentang ayam dan juga sayuran. Kalau yang bubur kentang ini bentuknya di blender ya, tapi di blender kasar, jadi dijadikan satu. Kalau nasi tim patin ini, ya dulunya nasinya sendiri, terus ditambah patin dan juga beberapa sayuran gitu ya, yang bisa dicampurkan. Nah, untuk usia lebih dari 12 bulan, ini bisa mulai dikenalkan makanan keluarga. Artinya sama dengan makanan yang dikonsumsi bapak ibunya, kakaknya, begitu ya. Mulai dikenalkan itu, ya, sehingga kemampuan usus untuk mencerna juga sudah lebih kuat ya. Jadi ini teksturnya kasar. Untuk ASI masih bisa diberikan ya, karena tadi kalau bagus sampai 2 tahun ya. Untuk frekuensi pemberian MPASI ini 3-4 kali sehari, ada juga camilan. Porsinya lebih besar ya, kalau tadi usia sebelumnya itu 125 mili, ini bisa sampai 250 mili. Dan jenis pengolahan tidak hanya dikukus, direbus, tapi di sini boleh digoreng, ditumis gitu ya, karena usianya sudah lebih dari 1 tahun. Nah ini contoh gambaran, jadi sudah mengkonsumsi makanan yang memang sudah dikonsumsi keluarganya gitu ya, bapak ibunya, kemudian kakaknya, sama dengan yang dikonsumsi dalam satu rumah gitu ya. Ya, jadi penutup ya, pada masa kehamilan, kemudian masa menyusui, dan pada balita ini dibutuhkan gizi yang seimbang ya, supaya nanti pada masa depan untuk anak kita ini kualitas kesehatannya juga bagus ya. Jadi di masa depannya nanti tidak mengalami obesitas, kemudian diabetes dan sebagainya. Sehingga tadi nutrisi di 1000 HPK dan juga yang sekarang 8000 HPK itu penting ya. Jadi kalau 8000 HPK itu pada remaja putri khususnya ya, dan juga pada wanita usia subur putri gitu ya, ya putri ya, wanita usia subur.
sampai kalau 8.000 HPK itu sekitar 22 tahun ya kalau kita hitung kalau dibagi 360 hari gitu sekitar 22 tahun. Jadi pada masa remaja kemudian mungkin menjadi calon pengantin kebutuhan gizi atau pemenuhan gizi itu juga harus baik ya, karena seperti kita ketahui kalau pada remaja putri yang mengalami anemia, nanti mungkin ketika dia menikah, kemudian hamil, ini juga kemungkinan bisa menghasilkan generasi yang tadi mungkin mengalami gangguan gizi, seperti salah satunya stunting. Jadi tadi perlunya asupan gizi pada awal kehidupannya. Ya, baik. Mungkin dari saya itu mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa diterima oleh ibu-ibu baik kader maupun ibu-ibu baduta. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Nanti mungkin Bu Feni ya yang memimpin atau yang menjadi moderator diskusi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kembalikan waktu dan layar kepada Ibu Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Tentunya ini tepat sekali sasaran kepada ibu-ibu baduta yang pada hari ini sedang mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya kita membuka sesi diskusi. Kepada ibu-ibu baduta yang ingin bertanya, kemudian mungkin ada hal yang ingin didiskusikan juga, berbagai pertanyaan yang ada selama ini beliau merupakan pakar gizi, Bu ya. Jadi merupakan kesempatan emas bagi kita untuk bertanya. Silakan kepada peserta yang telah bergabung untuk menggunakan kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Syakira ya, silakan Ibu. Ya, baik Ibu, izin bertanya, bagaimana kalau bayi kita berkembang belum sesuai dengan indikator WOH? Apakah ada strategi khusus meskipun anak sudah 10 bulan, Bu? Mungkin mungkin dapat kami rangkum Ibu pertanyaannya, bagaimana kalau perkembangan bayi kita itu tidak sesuai atau belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh World Health Organization atau WHO. Anak bayi kita hari ini, katakanlah Ibu Syakira ini kebetulan bayi beliau 10 bulan, Bu. Jadi apakah ada strategi khusus yang bisa kita terapkan sehingga dapat mendukung perkembangan bayi ke arah yang lebih baik, seperti itu, Ibu? Ya, baik. Terima kasih Bu Syakira atas pertanyaannya. Jadi sebelumnya kita harus mencari tahu dulu apa penyebabnya gitu ya. Mengapa anak kita itu kok tumbuh kembangnya masih di bawah ini ya, mungkin garis WHO itu ya. Nah, bisa dicari penyebabnya dulu. Kalau Ibu mungkin ke posyandu atau puskesmas bisa dikonsultasikan, karena penyebab ini penting. Apakah misalnya bisa dari asupan yang kurang, kan ada anak yang picky eater ya. Kalau makan tuh pilih-pilih gitu ya. Atau dari makannya sudah banyak nih, tapi ada gangguan penyerapan, ya kan? Ada beberapa penyakit atau gangguan yang menyebabkan gangguan penyerapan zat gizi. Jadi makannya itu sudah banyak, tapi zat gizi yang diserap itu sedikit. Itu bisa dicek
ya, misalnya dicek di lab itu bisa ketahuan, oh ini kalau di di fesesnya mungkin ada protein, ada lemak, itu berarti dia ada gangguan penyerapan zat gizi. Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter anak ya. Apakah mungkin diberi semacam suplemen berbentuk isinya enzim gitu ya, enzim yang membantu pencernaan seperti itu. Atau mungkin bisa dideteksi apakah anak ibu mungkin ada kecacingan misalnya. Kalau itu gampang sih, tinggal minum obat cacing. Jadi intinya adalah mencari penyebabnya dulu. Kalau sudah tahu penyebabnya, nanti baru kita cari solusinya. Kalau tadi misalnya picky eater atau makannya itu milih-milih gitu, itu bisa kita kita upayakan. Misalnya kita membuat modifikasi menu atau berusaha mengenalkan menu yang lebih variatif gitu. Atau kalau anak tidak suka sayur, bisa dibuat sayur itu disembunyikan gitu ya, dicampur ke dalam makanan yang dia sukai, misalnya nugget seperti itu. Jadi intinya mencari penyebabnya dulu, baru ketika sudah tahu penyebabnya, baru ini ya, kita cari solusinya. Seperti itu Bu Sakira. Oke, baik. Terima kasih Ibu, jawabannya luar biasa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap permasalahan itu dicari dulu penyebabnya, akar persoalannya apa, baru kita bisa mencarikan solusi dari permasalahan tersebut ya Bu. Ibu Syakira, bagaimana terhadap jawaban? Apakah bisa memenuhi rasa keingintahuan Ibu? Ibu Sudah, Bu. Oke, terima kasih Ibu Syakira. Apakah ada lagi lain yang ingin? Ya, saya Ibu Hanif mau bertanya. Hanif, iya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Hanif Syakil. Bu, di sini saya mau bertanya, apa penyebab ASI tidak keluar? Baik, terima kasih Ibu Hanif. Pertanyaan bagus dan ini sangat real Bu ya, sangat kontekstualize. Itu bagaimana jika Ibu menyusui menghadapi persoalan yang sangat besar, biasanya mengakibatkan stres, yaitu ASI yang tidak keluar Bu. Bagaimana cara mengatasinya, Bu? Ya, mungkin kepada Ibu mohon untuk memberikan jawaban atau arahan. Ya, baik. ASI tidak keluar itu juga penyebabnya banyak ya. Yang pertama bisa jadi karena stres ya. Misalnya ibu yang baru melahirkan pertama kali gitu ya. Mungkin pernah mendengar istilah ada ibu setelah melahirkan itu jadi malah stres gitu ya, malah tidak mau dekat anaknya, tidak mau menyusui. Jadi salah satu itu, dan juga tadi asupan cairannya kurang gitu ya. Sehingga kalau dari segi asupan gizi itu kan ada berbagai jenis makanan ya yang bisa meningkatkan produksi ASI gitu ya. Kalau di Jawa ya, kalau di Aceh mungkin kurang paham juga saya. Kalau di Jawa itu kita beri kacang-kacangan gitu ya, ada kacang tanah, jagung gitu. Kemudian kalau dari segi sayurannya itu dia bisa mengkonsumsi buah pepaya yang masih muda ya. Kalau di Jogja ini buah pepaya yang muda kita buat sayur gitu. Terus ada daun katu itu kita bikin sayur yang pakai santan gitu ya, sayur lodeh gitu. Jadi ada beberapa penyebab yang dapat menyebabkan ASI tidak keluar tadi. Kalau dari sisi stres ya mestinya konseling ya, tapi kalau dari sisi pemenuhan
cairan dan asupan gizinya kurang, maka yaitu tadi harus meningkatkan makan dan juga minuman, gitu. Minum air putih atau susu, kemudian makanan yang bisa memicu produksi ASI. Seperti itu Bu Feni dan juga Bu Iya, Hanif. baik. Terima kasih Ibu, luar biasa jawabannya. Jadi kita harus memperhatikan makanan ataupun minuman yang kita konsumsi. Ya Ibu Hanif ya, usahakan untuk mengkonsumsi air yang cukup, kemudian makanan itu juga harus dijaga dan diatur sedemikian rupa kebutuhan gizinya. Buah-buahan, sayur-sayuran, protein, lemak, karbohidrat itu berada dalam posisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari tim penelitian Universitas Teguh Umar dalam skema PKPT tahun pelaksanaan 2019-2020 dengan judul efektivitas pemberian MPASI Homed pada balita, wasting dan stunting di Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian yang sudah dilakukan selama 2 tahun menunjukkan adanya perubahan signifikan terhadap berat badan balita dan juga tinggi badan balita, wasting dan stunting di Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian yang sudah kami lakukan juga melahirkan 2 produk, yaitu Berlian dan Jalak yang terdiri dari sereal dan juga biskuit. Biskuit ini telah diberikan pada balita dan terbukti bisa meningkatkan berat badan dan tinggi badan balita, stunting maupun wasting tadi. Hasil penelitian ini juga akan dilakukan tindak lanjut pada tahapan berikutnya, yaitu produk ini akan diproduksi dalam jumlah yang banyak dan juga akan dioptimalisasi dengan bahan lokal lainnya yang sehingga nantinya dapat digunakan pada program Rumah Gizi Gampong di Kabupaten Aceh Barat yang merupakan salah satu program pemerintah di Aceh dalam pencegahan stunting. Akhir kata, kami tim peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teguh Umar mengucapkan terima kasih banyak kepada respektif Universitas Teguh Umar, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Dinas Kabupaten Aceh Barat, Pemda Aceh Barat, Ibu Baduta, kader, Dikor, dan seluruh masyarakat dan juga instansi yang sudah berkontribusi dan terus memotivasi sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Salam sehat buat kita semua. Semoga melalui riset kita dapat tingkatkan sumber daya manusia yang unggul di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.